Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Antonio Conte resmi jadi manajer Tottenham Hotspur. Antonio Conte akhirnya diresmikan menjadi manajer Tottenham Hotspur. Conte diikat kontrak sampai 18 bulan alias sampai Juni 2023. Conte sempat menganggur dan banyak rumor beredar darinya. Namun pada akhirnya Conte menerima pinangan Tottenham Hotspur. Kini tangan dingin Conte dinantikan oleh Tottenham Hotspur. Sudah 13 tahun Spurs tak merasakan gelar juara. Apakah Conte mampu mengisi lemari Spurs dengan trofi nantinya? Ini yang bikin Conte mantap pilih Tottenham Hotspur. Dalam jumpa pers seperti dilansir dari Sky Sport, Antonio Conte mengaku senang bisa kembali ke Liga Inggris. Conte pun siap membawa Tottenham Hotspur untuk bersaing di level tertinggi. Disebutkan, peran Direktur Olahraga Tottenham Hotspur Fabio Paratici begitu penting untuk membawa Antonio Conte ke London, sebab keduanya berteman akrab kala di Juventus dulu. Satu hal lainnya yang bikin Conte yakin menerima pinangan Spurs adalah CEO Dani Levy. Conte menyebut Levy benar-benar memantapkan pilihannya karena kepercayaan dan dukungan. Malmo versus Chelsea, Ziyech menangkan The Blues 1-0. Chelsea bertandang ke Eleda Stadion pada matchday 4 Liga Champion. Anak-anak asuh Thomas Tuchel tampil dominan tetapi Malmo menggalang pertahanan dengan tangguh. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Chelsea berhasil memecah kebuntuan di awal babak kedua. Sepakan Hakim Ziyech mengoyak gawang tuan rumah. Grande área para lá que vai a bola ao Carrinho, a Banarra de golo. Gol itu menjadi satu-satunya yang tercipta di pertandingan ini, namun cukup untuk menghadirkan 3 poin buat Chelsea. Mereka bertahan di posisi 2 grup H dengan 9 poin dari 4 laga, sementara Malmo tertahan di dasar klasemen dengan masih tanpa poin. Juve versus Zenit, si Nyonya Tua masih perkasa. Pada pertandingan keempat grup H di Allianz Stadium, Juve yang sudah hampa kemenangan di 2 partai Serie A terakhirnya coba bermain menyerang sejak awal. Hasilnya Juve mampu mencetak gol-golnya lewat Paulo Dybala di menit ke-11. Zenit menyamakan skor di menit ke-26 lewat bunuh diri Bonucci. Setelahnya Juve mampu mencetak 3 gol lewat aksi Dybala di menit ke-58. Federico Chiesa di menit ke-73. Dan Alvaro Morata di menit ke-82. Zenit sempat mencetak gol hiburan lewat aksi Sardar Azmoun di menit ke-92. Dengan tambahan 3 angka, Juventus memuncaki grup G dengan 12 poin, sedangkan Zenit tertahan di peringkat ketiga dengan raihan 3 poin. Bayern versus Benfica, di Rotten Lumat tim tamu. Pada pertandingan keempat grup E yang dihelat di Allianz Arena, Bayern tampil terengginas. Lewandowski membuka keunggulan Bayern di menit ke-26. ¡Qué buena para Lewandowski! ¡Gol! Gnabry menggandakan keunggulan Bayern di menit ke-32. Lewandowski está labre. Benfica memperkecil kedudukan di menit ke-36 berkat aksi Morato. Mario, el centro que viene, Vertonghen, gol! Gol! Memasuki babak kedua, Bayern menjauhkan keunggulan berkat gol Leroy Sané di menit ke-49. De cabeza para Sané. Dan gol kedua, Lewandowski di menit ke-61. Está Lewandowski. Gol, 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 gol. Memasuki menit ke-74, Darwin Núñez mampu menipiskan skor menjadi 4-2. Acá, veo.
Namun, Bayern kembali menjauh berkat hat-trick Lewandowski di menit ke-84. Viene, gol. Bayern menang untuk keempat kalinya secara beruntun di fase grup musim ini dan berhak lolos ke 16 besar karena punya 12 poin. Sementara Benfica di posisi ketiga klasemen dengan 4 poin. Dinamo Kiev versus Barcelona, Ansu Fati cetak gol, Blaugrana menang 1-0. Barcelona bertandang ke NSK Olimpijski, Barca mendominasi sejak kick-off, namun kerepotan menghadapi serangan-serangan cepat tuan rumah. Kebuntuan baru pecah di menit ke-70. Sepakan keras Ansu Fati membawa Barca memimpin sekaligus memastikan kemenangan. Gol itu mengangkat Barcelona ke posisi 2 grup E dengan 6 poin dari 4 laga, sedangkan Benfica di dasar klasemen dengan 1 poin. Atlanta versus MU, Ronaldo selamatkan setan merah dari kekalahan. MU bertandang ke markas Atlanta dalam lanjutan Liga Champions. Memasuki menit ke-12, Josip Ilicic membawa tim tuan rumah memimpin 1-0. Namun sebelum turun minum, Ronaldo mampu mencetak gol dan membuat skor menjadi imbang 1-1. Memasuki menit ke-56, Atlanta kembali unggul berkat aksi Dufan Zapata. Ronaldo kembali menyelamatkan MU dari kekalahan berkat golnya di penghujung laga. Greenwood juggling, Ronaldo! Skor imbang 2-2 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, MU masih berada di pucuk dengan raihan 7 poin, sedangkan Atlanta di posisi ketiga dengan raihan 5 poin. Hasil Liga Champions hari ini, Wolfsburg menang 2-1 atas RB Salzburg, Villarreal menang 2-0 atas Young Boys, Sevilla kalah 1-2 dari Lille. Leipzig versus PSG, Lionel Messi absen. PSG akan tandang ke markas Leipzig di matchday 4 Liga Champions. Tandang ke Leipzig, PSG tidak membawa Lionel Messi. Nama bintang asal Argentina itu tidak ada dalam daftar pemain yang dibawa Mauricio Pochettino ke Jerman. PSG mengumumkan bahwa Messi mengalami masalah pada hamstring dan lututnya. Dalam pertandingan melawan Lille pada Jumat 29 Oktober 2021 lalu, Messi sudah ditarik keluar usai babak pertama. Cristiano Ronaldo tutup mata karena De Gea blunder keterlaluan. Cristiano Ronaldo tak habis pikir melihat kesalahan fatal David De Gea yang membuat Manchester United kebobolan. Manchester United datang ke kandang Atlanta dalam laga grup F Liga Champions 2021-2022 Rabu 3 November. Mengurung lini belakang Manchester United dari awal pertandingan, Atlanta langsung membuka keran gol pada menit ke-12. Kiper MU David De Gea bisa membaca arah bola, namun De Gea melakukan blunder memalukan. Tepisan tangan kanan De Gea malah membuat bola masuk ke sisi kiri gawang. Ulah De Gea sampai membuat Ronaldo menutup mata dengan tangan kiri. Masalah Solskjaer setelah imbang lawan Atlanta. Atlanta bermain imbang 2-2 menghadapi Manchester United dalam lanjutan Liga Champions Rabu 3 November. Manchester United kembali harus kebobolan di pertandingan yang krusial ini. David De Gea seharusnya bisa mencegah gol pertama Atlanta di awal laga sekaligus menghentikan momentum La Dea. Catatan ini memperpanjang rekor buruk Manchester United untuk urusan nirbobol. Jauh ini mereka kebobolan 14 dari 15 pertandingan Liga Champions. Bukan hanya gagal mencatatkan clean sheet, hasil imbang 2-2 sekaligus memperpanjang rekor Manchester United. Ini adalah gol ke-23 yang bersarang ke gawang Manchester United di semua ajang. Rekor ini hanya kalah dari Norwich City yang kebobolan 28 gol dan Leicester City dengan 25 gol. Revolusi besar harus dilakukan Solskjaer di lini belakang secepatnya. Eric Bailly, pahlawan yang terlupakan. Meskipun berdosa atas gol Dufan Zapata, Eric Bailly sejatinya tampil cukup apik di pertandingan ini. Bek asal Pantai Gading ini mencatatkan konsistensi selama 90 menit. Bailly mengemas 85%, akurasi umpan, 7 kali menang duel dalam 11 kali percobaan, 4 intercept, 2 blok, dan 1 clearance.
Tentu, ia juga menutupi kesalahan Pogba yang nyaris berujung gol di babak pertama. Kegemilangannya bisa menjadi pintu untuk membuatnya sebagai starter di laga melawan Manchester City akhir pekan ini. Ronaldo catat rekor lagi di Liga Champions. Cristiano Ronaldo menyelamatkan Manchester United dari kekalahan. Penyerang asal Portugal ini mengemas 2 gol yang menyelamatkan timnya dari kekalahan. Selain itu, CR7 juga mencatatkan rekor di mana ia menjadi pemain tertua di Liga Champions yang mencetak brace di satu pertandingan. Saat ini Ronaldo berumur 36 tahun 270 hari. Dikutip akun Twitter Optajo, Cristiano Ronaldo adalah pemain pertama yang mencetak gol dalam 4 penampilan Liga Champions berturut-turut untuk Manchester United. Pencapaian ini terakhir kali diukir penyerang Belanda Ruud van Nistelrooy pada April 2003 dalam kisaran 9 pertandingan. Fakta kemenangan Chelsea atas Malmo FF. Chelsea baru saja mempermalukan Malmo FF di kandangnya sendiri dengan skor tipis 0-1 dalam lanjutan pekan keempat grup H Liga Champions Rabu 3 November. Kini The Blues mencatatkan setidaknya 9 clean sheet, lebih banyak di semua kompetisi daripada tim manapun di 5 liga besar Eropa. Selain itu, Callum Hudson-Odoi adalah pemain pertama yang berusia di bawah 21 tahun yang membuat assist dalam penampilan Liga Champions berturut-turut untuk Chelsea. Hakim Ziyech pun juga berhasil mencatatkan rekor individunya. Ziyech menjadi pemain Maroko dengan pencetak gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions bersama mantan bintang Arsenal, Marwan Kamah dengan 8 gol. Cetak hat-trick, Robert Lewandowski geser Sebastian Haller dari top skor sementara Liga Champions. Robert Lewandowski berhasil mencatatkan namanya sebagai top skor sementara Liga Champions musim 2021-2022 dengan total 8 gol. Penyerang Bayern Munchen itu pun menggeser posisi Sebastian Haller, penyerang dari Ajax Amsterdam yang telah 3 pekan bertengger sebagai top skor. Keberhasilan Lewandowski menjadi top skor sementara ini juga menyusul hat-tricknya saat menghadapi Benfica di Allianz Arena. Era baru Ansu Fati. Kemenangan susah payah Barcelona atas Dinamo Kiev pada matchday keempat fase grup Liga Champions menghadirkan satu sorotan. Ansu Fati sukses menorehkan gol di ajang Liga Champions untuk kali pertama di musim ini dengan mengenakan nomor punggung 10. Jadi sorotan tentunya Ansu Fati memikul beban yang dimiliki oleh pengguna angka tersebut di Barcelona. Sebagai catatan saja, pemain sebelumnya yang pernah mengenakan angka keramat tersebut adalah Lionel Messi dan Ronaldinho. Penampilan menawan Ansu Fati membuatnya kini menjadi pujaan baru bagi pendukung setia Barcelona. Performa menawan ia tunjukkan khususnya di ajang Liga Champions musim ini. Chiesa samai ukiran sang ayah, Dybala lewati rekor gol ex AC Milan. Juventus wajib berbangga dengan pencapaian sempurna melaju ke babak 16 besar Liga Champions Rabu 3 November. Federico Chiesa pada laga melawan Zenit mengemas 1 gol dan membuatnya kini telah membukukan 6 gol di ajang Liga Champions. Torehannya ini berhasil menyamai ukiran sang ayah. Enrico Chiesa tak kalah manggung di kompetisi Eropa. Selain itu, Paulo Dybala juga berhasil melewati gol Filippo Inzaghi di Liga Champions kala membela Juventus, di mana Inzaghi membukukan 17 gol dan Dybala kini menorehkan 18 gol. Pastikan langkah ke Juve 16 besar UCL. Dybala tebar ancaman ke Chelsea. Juventus sukses memastikan tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions musim ini setelah mengalahkan Zenit Saint Petersburg, tetapi bintang mereka Paulo Dybala belum puas dan ingin memastikan menjadi juara grup dengan mengalahkan Chelsea. Dybala mengatakan bahwa Bianconeri akan berkunjung ke London dan berusaha memastikan bahwa posisi puncak mereka akan bisa dipertahankan hingga laga terakhir nanti. Juventus memang sukses meraih kemenangan 1-0 pada pertemuan pertama atas The Blues di Turin, tetapi anak asuh dari Allegri masih harus bertandang ke Stamford Bridge. Kedua tim akan bertemu pada laga kelima Liga Champions menjelang akhir November nanti, dan tampaknya pertandingan tersebut akan menjadi sangat menarik. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!